Halo Sobat Sukses Nganggur dimanapun kalian berada. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian sukses dan sehat selalu ya. Kembali lagi bersama gua pengangguran yang sukanya review film. Kali ini kita akan menyajikan sebuah alur film yang berjudul Psikokinesis yang dirilis tahun 2018. Film ini menceritakan tentang seorang ayah yang sudah lama meninggalkan keluarganya dan kembali dengan sebuah kekuatan unik. Kelihatannya menarik nih. Ya udah, gak usah berlama-lama lagi, jangan lupa siapkan cemilannya, miringkan HP dan selamat menonton. Kisah diawali dengan seorang wanita bernama Rumi. Ia memiliki kedai ayam goreng yang sangat ramai. Kedai ayam goreng miliknya sangat digemari banyak orang karena menurut para pengunjung, rasa ayamnya sama seperti ayam goreng Lamongan. Di kesempatan lain, Rumi dan emaknya sedang diwawancara oleh salah satu televisi swasta. Ia menjelaskan awal mula mereka mendirikan kedai itu. Saat itu, Rumi masih berusia 10 tahun dan sang ayah meninggalkan ibunya dan Rumi tanpa sebab. Maka dari itu, ibu Rumi termotivasi untuk berjuang dan bertahan hidup dengan mendirikan kedai ayam goreng Lamongan tersebut. Singkat waktu, ketika Rumi sedang tertidur, tampak di depan tokonya banyak preman yang sedang mencoba membuka paksa tokonya. Ternyata selama beberapa minggu ini para pedagang yang berada di lokasi ini sedang mendapat teror penggusuran dari sebuah perusahaan konstruksi terbesar di Korea. Mereka akan menjadikan lokasi ini sebagai tempat pariwisata. Ibu Rumi yang baru pulang beli Pampers melihat kejadian itu dan langsung menazap gas mobilnya untuk membubarkan para preman itu. Tetapi yang terjadi, atas kejadian itu, Mak Rumi langsung tak sadarkan diri dan harus meninggal dunia ketika ia dirawat di rumah sakit. Di sisi lain, di saat itu juga muncullah benda aneh dari luar angkasa yang jatuh tepat di atas pegunungan. Ternyata benda asing yang jatuh itu menimbulkan sebuah radiasi yang secara tidak sengaja masuk ke dalam air yang diminum oleh seorang pria. Tak diduga, pria itu adalah bapak dari Rumi yang sebelumnya diceritakan. Pria ini bernama Shin Suk-hun, karena ribet kita panggil aja Shin. Dia bekerja sebagai security di sebuah gedung perkantoran. Selama ini, Shin hidup sendirian setelah meninggalkan Rumi dan ibunya. Setelah ia pulang kerja, Shin menghibur dirinya dengan meminum soju rasa seblak di depan warung punuk. Ketika itu, Shin juga sedang menahan sakit perut akibat meminum air yang terpapar radiasi tadi. Tapi tiba-tiba setibanya di kontrakan, Shin yang masih dalam keadaan beler itu pun hendak menyalakan rokok. Akan tetapi koreknya berada jauh dari dirinya. Shin berusaha menggapai korek itu, akan tetapi singkat cerita, ketika Shin mendatangi acara pemakaman istrinya, ia akhirnya bertemu dengan Rumi yang telah ditinggalkannya beberapa tahun lalu. Ketika Shin di sana, tiba-tiba muncullah para preman yang tadi malam bersama dengan bosnya. Kita sebut saja dia Pengak. Di mana si Pengak ini berniat untuk meminta maaf sekaligus memberikan santunan kepada Rumi. Tentu saja, seketika itu pun Rumi menolak santunan tersebut. Saat terjadi keributan, muncullah pacar Rumi yang berprofesi sebagai pengacara. Dia bernama Kim. Dengan sangat tenang, Kim berhasil melerai keributan itu. Dan akhirnya si Pengak dan para preman itu pergi meninggalkan lokasi. Tetapi Rumi terlihat melirik sinis kepada ayahnya karena dia tidak ngapa-ngapain ketika anaknya berusaha menghadapi para preman tersebut. Shin pun lalu segera pulang ke rumahnya untuk melakukan lagi aksi yang tadi ia lakukan.
Hal itu membuat Shin memiliki kemampuan untuk menggerakkan atau memanipulasi suatu benda hanya dengan menggunakan pikirannya saja, atau biasa disebut dengan psikokinesis. Singkat waktu, ketika Shin di tempat kerja, Shin bertanya kepada temannya, apakah penghasilan seorang pesulap itu cukup besar? Dan rekannya pun langsung menjawab, tentu saja pesulap itu menjanjikan. Pak Tarno aja bisa kaya dari sulap. Dan akhirnya Shin pun berniat untuk menjadi seorang pesulap dan meraup untung sebanyak-banyaknya dari dunia tipu-tipu itu. Setelah Shin pulang kerja, ia kembali menghadiri tahlilan istrinya dan Rumi masih saja sinis terhadap ayahnya itu. Shin berpindah di mana Rumi kembali ke tempat para pedagang berkumpul dan mereka akan merencanakan sesuatu agar tempat mereka tetap bisa digunakan dan tidak digusur. Kemudian, Rumi dan pedagang yang lain akan berencana untuk melawan apabila preman-preman itu datang lagi. Hal ini jelas membuat Shin sangat khawatir sebagai orang tua yang sudah lama meninggalkan Rumi. Sebagai sosok ayah yang ingin melindungi putrinya yang sudah lama ditinggal, Shin lalu mengajak Rumi untuk pulang saja dan meminta Rumi untuk berhenti dari rencana gilanya. 너 대학도 가고, 야, 너 치킨집 그런 거, 아니 당신들도 좀 정신 차려요. 아니 좀 이상한 능력이 생겨서, 야. Malam pun tiba, Shin kini sudah berada di sebuah klub malam. Dia berencana mendaftar sebagai penghibur di tempat itu. Dia pun langsung mempraktekkan sulapnya di depan manajer klub itu. Sang manajer yang melihat aksi Shin dibuat melongo ketika melihat asbak dan segala macam isinya belayang-layang di udara. Dan ini tidak dibantu dengan Shin. 이거 어떻게 하는 거예요? Setelah selesai dengan pertunjukannya, Shin akhirnya diterima oleh sang manajer untuk menjadi salah satu penghibur di klub itu. Singkat waktu, terlihat Rumi dan Kim datang kepada senior Kim untuk meminta petuah tentang kasus yang sedang dialami Rumi. Sang senior pun menjelaskan bahwa mereka akan sulit melawan perusahaan konstruksi yang sedang mereka hadapi karena perusahaan itu merupakan perusahaan yang sangat besar dan kuat yang pasti memiliki backing di segala sektor. Singkatnya, Rumi pun akhirnya mendatangi para pedagang dan menjelaskan bahwa bantuan yang mereka harapkan tidak bisa membantu. Tak lama datanglah Shin. Dia meminta Rumi untuk berbicara secara empat mata dengannya. Shin yang kini sudah resmi menjadi seorang penghibur di sebuah klub malam membuatnya lebih percaya diri untuk membujuk Rumi agar menyudahi saja semuanya dan ikut pulang bersama Shin. Karena menurut Shin kini dia sudah banyak uang dan mampu untuk membiayai Rumi. Shin pun akhirnya menunjukkan kekuatannya di depan Rumi dengan tujuan agar Rumi percaya dengannya. Akan tetapi, Rumi yang melihat itu malah tak habis pikir dengan ayahnya. Karena bukannya membantu dalam permasalahannya, Shin malah menunjukkan sebuah sulap di depannya. Saat Shin berjalan pulang, ia teringat ketika dia meninggalkan Rumi yang waktu itu masih bocil. Dan Shin pun akhirnya berpikir mungkin ini memang balasan untuknya atas perbuatannya dulu. Di saat yang bersamaan, Shin melihat si pengak dan anak buahnya yang hendak menuju ke lokasi para pedagang. Shin yang memiliki firasat buruk pun akhirnya memutuskan untuk kembali ke tempat Rumi. Ternyata benar firasat Shin. Anak buah si pengak menggunakan kekerasan untuk mengusir para pedagang yang ada di sana. Untungnya Shin tidak terlambat datang. Sesampainya di sana, Shin langsung menggunakan kekuatannya untuk menghabisi semua preman yang ada di situ. Si pengak yang melihat itu merasa ketakutan dibuatnya. Akan tetapi ada salah satu anak buah pengak yang merasa dirinya paling jago dan memberanikan dirinya menghadapi Shin. Tetapi yang terjadi,
Pada akhirnya kedua belah pihak dibawa ke kantor polisi. Tetapi di hadapan petugas masing-masing dari mereka saling membela diri dan merasa dirinya adalah korban. Playing victim banget nih premannya. Karena petugas polisinya pusing dengan kelakuan mereka berdua, akhirnya mereka dibebaskan semua. Wis balik kono. 그거 일단 보고 그걸 더 확실하게 봐. 이 양반아? 이게 증거야? 이렇게 어리니까 우리 애가 같이 올라왔잖아. 이렇게. 어디서 개수작이야? 왜 저래? 그러니까 왜 사람한테 병을 아니야. Singkat cerita, setelah Shin sampai di lokasi para pedagang, ia pun langsung membuat sebuah benteng dari barang-barang yang ada di sana, menggunakan kekuatan uniknya yang pasti. Karena Shin masih belum sepenuhnya menguasai kekuatannya, ia harus menggoyang-goyangkan tubuhnya untuk memindahkan barang itu. Kayak lagi di mana aja nih Shin. Rumi yang melihat ayahnya sangat membantu para pedagang, dia pun kagum dan luluh hatinya atas perbuatan yang ditunjukkan ayahnya itu. Rumi lalu mengajak ayahnya untuk ke warung dan makan malam bersama. Di momen inilah, Shin akhirnya menjelaskan kepada Rumi mengapa ia meninggalkan Rumi dan ibunya waktu itu. Dahulu, Shin terlilit hutang yang sangat besar dan ia dikejar-kejar oleh debt collector yang membuat Shin mau tidak mau meninggalkan keluarganya karena ia tidak ingin keluarganya dalam bahaya. Singkat cerita, ketika Pengak dan salah satu ajudannya sudah tiba di kantor itu, dia sangat kampungan sekali. Melihat gedung yang megah dan sekaligus ia diundang langsung oleh pemilik perusahaan itu. Inilah sang pemilik perusahaan itu. Dia bernama Tuti. Si Pengak pun terkagum-kagum dibuatnya. Karena Tuti merupakan wanita idola kaum Adam saat ini. Tuti lalu memanggil para bodyguardnya untuk masuk ke ruangan itu untuk melakukan sebuah tugas yang mulia, yaitu 서 있어도 돼요. 서 있게. ternyata Tuti merupakan sosok yang sangat kejam. Dia akan melakukan apa saja agar tujuannya tercapai. Tuti sudah mendengar laporan tentang sosok Shin yang menjadi hambatan utama dalam proyek ini. Tuti juga sudah merencanakan sebuah rencana jahat untuk menjebak Shin dengan menggunakan uang dan kekuasaan yang ia miliki. Ternyata Tuti memanipulasi berita di media sosial dan televisi agar orang-orang takut kepada Shin. Di sisi lain, si Pengak sengaja mengosongkan kantor lamanya dan pindah ke kantor baru agar polisi tidak bisa melacak aktivitas dan pekerjaan kotornya. Polisi akhirnya mendatangi Shin setelah melihat berita itu, padahal bisa saja Shin kabur ataupun melawan mereka. Akan tetapi karena Shin merupakan warga negara yang baik dan taat terhadap hukum, ia pun akhirnya rela menyerahkan diri. Kasihan juga nih. Ternyata Tuti sudah menunggu Shin di kantor polisi. Tujuannya datang menemui Shin adalah mengintimidasi Shin supaya tidak lagi berani menggunakan kekuatannya untuk melindungi para pedagang. Tuti pun mengancam akan menjebloskan putrinya ke dalam penjara apabila Shin berani kabur dari penjara dan menghalanginya lagi. 왠지 그럴 것 같았어요. 태산군소리면 그 능력은 최근에 생긴 거죠? Di sisi lain, terjadi sebuah kerusuhan antar pedagang dan petugas polisi. Dan kerusuhan itu masuk ke dalam berita utama. Shin yang melihat dari dalam penjara pun berusaha mengambil ponsel salah satu petugas untuk memastikan kebenaran berita tersebut. Singkatnya, setelah Shin melihat berita itu, ia terpancing emosi karena teringat dengan Rumi. Shin ingin sekali menghentikan kejadian itu. Ia pun lalu nekat saja kabur dari kantor polisi. Shin lalu bergegas terbang menuju lokasi kerusuhan itu.
Sama seperti Superman yang pertama kali belajar terbang, Shin pun masih agak kesulitan dalam aksi terbang berdananya itu. Akhirnya Shin memilih untuk loncat-loncat saja, walaupun akhirnya dia harus menghancurkan fasilitas umum dan mobil-mobil yang ada di jalanan. Situasi di lokasi kerusuhan sangatlah tidak kondusif. Terlihat ada salah satu pedagang bergelantungan pada pagar yang hampir lepas. Petugas di sana tampak tidak peduli dengan keselamatan para warga. Malahan mereka terus saja mengirim petugas tambahan untuk menangkap Rumi dan kawan-kawan yang berada di atap gedung. Akhirnya, Shin tiba tepat waktu ketika si pedagang itu sudah tidak kuat lagi bertahan dan terjatuh. Shin lalu terbang ke atap gedung untuk menyelamatkan Rumi. Akan tetapi, ia malah menabrak kontainer yang membawa para petugas polisi. Kemudian, Shin mau tak mau harus menghadapi beberapa polisi yang ada di lantai bawah. Keren juga nih orang. Ternyata Rumi berhasil tertangkap oleh petugas yang ada di dalam kontainer. Dan di saat Shin sudah sampai di atas, dia dihajar habis-habisan oleh puluhan petugas yang ada di atas. Akan tetapi, lagi-lagi Shin mampu mengalahkan petugas itu dengan mudah. Satu tali kontainer yang membawa Rumi pun putus dan Shin berusaha dengan sangat keras untuk menyeimbangkannya. Ketika Shin sudah tidak kuat untuk menahannya, kontainer itu pun terpleset dan Rumi terjatuh ke bawah. Untungnya Shin berhasil menyelamatkan Rumi. Dia pun turun ke bawah dan menemui si pengak. Dan kemudian 그래. singkat cerita, 4 tahun pun berlalu, Shin yang baru saja bebas dari penjara, dia dijemput oleh Kim yang sekarang sudah resmi menjadi suami Rumi. Mereka sekarang sudah membuka kedai ayam goreng yang baru dan ramai oleh pengunjung. Film pun ditutup dengan Shin yang menggunakan kekuatannya kembali setelah 4 tahun ia tidak menggunakannya. 아빠 뭘 그렇게 보고만 있어요. 나왔으면은 빨리 도와주든가 말이야. Dan film pun tamat. Filmnya kentang lur karena kita tidak diberitai asal muasal dari meteor itu. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah hargailah orang tuamu, sayangilah mereka selama mereka masih ada. Karena apabila kita sudah kehilangan mereka, maka hanya tangislah yang tersisa. Terima kasih buat kalian semua yang udah nonton sampai akhir video. Jangan lupa like, share, and subscribe. Dan juga jangan lupa untuk komen di video kita ya lur. Bye-bye.